Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya, Advokat Dodi Julpan. Salam keadilan, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu saya kembali dari satu pengadilan agama yang berada di DKI Jakarta. Saya di sana melihat begitu banyak, begitu antusias masyarakat pencari keadilan yang akan menggugat atau mendaftarkan suatu gugatan perceraian. Memang kita sama-sama ketahui, teman-teman, untuk masa pandemi ini ekonomi kita cukup kacau. Nah, dan kita tahu juga sebelum pandemi ini terjadi pun gugatan perceraian atau perceraian itu terjadi rata-rata dikarenakan adalah permasalahan ekonomi, permasalahan KDRT, dan permasalahan orang ketiga. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang KDRT-nya. KDRT itu apa sih? Yuk teman-teman kita bahas ya. KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kekerasan dalam rumah tangga itu dibagi 4, teman-teman, yaitu dalam lingkup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Teman-teman bisa membuka undang-undangnya, kita review, teman-teman bisa membaca keseluruhan pasal tersebut. Tapi dikarenakan kita praktisi, kita hanya membahas tentang ketentuan pidananya. Ya teman-teman, kita sesama belajar ya. Nah, untuk kekerasan dalam rumah tangga itu lingkupnya itu tidak hanya terjadi antara suami dan istri, bisa terjadi pada anak, saudara persusuan atau saudara perwalian yang masih ada hubungan darah. Nah, atau terjadi lingkupnya adalah kepada para pekerja yang membantu dalam rumah tangga tersebut. Misalnya ART, asisten rumah tangga, babysitter, kepada supir, kepada tukang kebun. Itu juga termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu intinya adalah orang-orang tersebut menetap dalam satu rumah tangga tersebut, tinggal dan menetap di situ. Gitu ya teman-teman ya. Di dalam kekerasan fisik itu diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu begini bunyinya teman-teman. Fisik dalam pasal 44 ini, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A pidana, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, tapi jika korban itu mendapatkan sakit yang cukup berat, maka pidana itu menjadi 10 tahun. Dendanya menjadi 30 juta rupiah. Di ayat ketiga dalam pasal 44 tersebut juga menyebutkan jika mengakibatkan matinya korban, nah maka pelaku itu dipidana sebanyak 15 tahun dan denda 45 juta rupiah. Berbeda jika dalam pasal 44 ini dalam ayat 4, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan ya teman-teman, untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari. Nah, itu pelakunya dipidana selama paling lama 4 bulan dan denda paling banyak 5 juta rupiah. Nah, ya ini ayat 4 ini delik aduan ini teman-teman. Jadi nanti ada pengaturan, nanti saya akan bahas lagi di pasal 51 itu kalau nggak salah ya. Nah, untuk kekerasan fisik ini pembuktiannya harus melalui visum et repertum. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kekerasan KDRT atau kekerasan fisik, itu wajib segera melaporkan ke polisi. Kenapa? Karena fisik itu mudah sekali hilang. Misalnya
teman-teman dipukul bagian mata, mengakibatkan lebam. Nah, dalam 7 hari jika teman-teman tidak melaporkan, maka bukti itu bisa hilang. Walaupun masih ada bekasnya, tapi itu akan bisa menjadi bukti hanya suatu kekerasan ringan. Nah, jadi ketika teman-teman ini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, jika memang tidak menginginkan ini berkelanjutan, ya teman-teman wajib melaporkan ke polisi. Nah, dari polisi itu akan diberi surat rujukan untuk melakukan visum di rumah sakit. Ingat teman-teman, visum adalah bukti utama dalam pembuktian KDRT dalam kekerasan fisik. Nah, berbeda dengan kekerasan psikis. Yuk kita bahas tentang kekerasan psikis. Kekerasan psikis dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 45. Jadi bunyinya begini, teman-teman. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf B dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Nah, sedangkan nanti kita bongkar ya pasal 5 ayat huruf B itu apa. Nah, dalam hal di ayat 2-nya, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak 3 juta rupiah. Nah, ini juga merupakan delik aduan ya teman-teman. Yuk kita bahas apa tadi dia menyatakan bahwa dalam pasal 45 yaitu setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf B dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Kita buka. Apa itu pasal 5 huruf B? Jadi psikis itu teman-teman pembuktiannya berbeda. Nah, psikis pasal 5 huruf B yaitu tentang setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara psikis. Nah, kita kembali lagi ya teman-teman. Berbeda dengan fisik tadi, psikis cara pembuktiannya harus melalui suatu rangkaian pemeriksaan psikologis oleh suatu lembaga yang ditunjuk atau lembaga psikologi. Itu mereka mengeluarkan hasil pemeriksaan psikologinya itu berupa visum et psychiatrium namanya. Nah, visum et psychiatrium itu adalah bukti utama untuk pembuktian kekerasan psikis dalam lingkup KDRT. Nah, kita bahas yang ketiga teman-teman. Ketiga itu ada kekerasan seksual. Yuk kita buka ya. Ya, kekerasan seksual itu diatur dalam pasal 46 sampai 48. 46 itu apa teman-teman? Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf A dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Nah, kekerasan seksual ini agak lebih berat untuk ancaman pidananya teman-teman. Nah, kita bahas. Nah, pasal 8 huruf A. Kita kembali lagi. Pasal 8 huruf A itu berbunyi tentang kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C tentang berarti tentang seksual ya. A. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Nah, jadi kekerasan seksual itu misal kekerasan seksual antara seorang ayah dilakukan kepada seorang anak. Memang itu cukup ekstrim, tapi kami pernah menangani perkara tersebut, yaitu disebut incest, teman-teman. Jadi kekerasan seksual dari orang tuanya terhadap anak kandungnya. Nah, kita kembali ke aturan 46 tadi. Pasal 46 tadi menjelaskan tentang aturan kekerasan seksual, ancaman pidananya. Nah, di dalam pasal 47 ya teman-teman itu
bunyinya begini, berbeda lagi ya. Jadi setiap orang tadi kan setiap orang yang melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Dalam pasal 47 ini berbeda bunyinya dengan pasal 46. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B. Pasal 8 huruf B ini tadi saya baca adalah tentang suatu eksploitasi seksual. Jadi ada tujuan komersil di situ. Nah, dipidana minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling minimal 12 juta dan maksimal 300 juta rupiah. Kan untuk tujuan komersil ya teman-teman. Nah, itu berbeda. Jadi misal contoh begini, jadi dia tidak harus orang yang menetap dalam rumah tangga dengan tujuan komersial. Jadi gini, jika seorang ayah dulu tahun 2012 saya pernah juga menangani kekerasan seksual dalam rumah tangga ini, di mana seorang suami memaksa istrinya untuk melakukan suatu hubungan seksual atau persetubuhan dengan pria hidung belang. Sekali transaksi itu Rp300.000. Itu adalah kekerasan seksual dengan tujuan komersil. Maka penjaranya itu agak berat. Nah, dalam pasal 48 teman-teman, kita baca, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47, ini masih tentang kekerasan seksual ya teman-teman, mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus-menerus, atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit 25 juta dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi jika kekerasan seksual yang dilakukan sebagaimana pasal 46 tadi, 46 dengan pasal 47 yang tentang posisinya dengan tujuan komersil itu mengakibatkan korban itu tidak punya harapan sembuh, atau korban itu terganggu kejiwaannya selama 4 minggu berturut-turut, atau matinya, gugurnya janin dalam kandungan, atau tidak berfungsinya alat reproduksi akibat kekerasan tersebut, maka pelaku akan dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Kemudian poin keempat, penelantaran rumah tangga atau penelantaran ekonomi. Penelantaran ekonomi ini sendiri diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta setiap orang yang A. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1, B. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2. Jadi ancaman hukumannya 3 tahun. Kita buka pasal 9 huruf A dan B itu apa? Jadi teman-teman sembari buka undang-undangnya, kita sembari pelan-pelan baca. Semoga ini tidak terjadi pada teman-teman, tapi jika memang telah terjadi pada teman-teman atau sanak saudara teman-teman yang terjadi, maka teman-teman bisa membantu mereka. Nah, di dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 tadi, yaitu untuk penelantaran rumah tangga ya. Ayat 1-nya, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Jadi seorang majikan tidak memberi kehidupan layak untuk ART-nya, nah itu termasuk dalam suatu penelantaran ekonomi.
layak itu yang ini ya, maksudnya penelantaran ya, tidak dia bertanggung jawab tapi masih dalam batas kemampuan. Nah, di pasal 9 ayat 2-nya itu penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Ya, sedangkan di pasal 9 ayat 2 itu di mana misalnya begini, seorang ayah tidak memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya atau orang yang dalam lingkup rumah tangganya, tetapi juga melarang orang-orang yang dalam lingkup rumah tangganya itu untuk bekerja baik di dalam maupun di luar rumah tangga itu sendiri, agar orang-orang yang di dalam lingkup rumah tangga itu sendiri ketergantungan secara ekonomi kepada si orang yang melarang ini, tapi dia juga tidak memberikan kehidupan yang lebih baik. Begitu ya teman-teman bunyinya. Nah, kita baca lagi untuk pengaturannya dalam pasal tadi ya. Tadi terakhir pasal 48 ya teman-teman, 48, 49 tentang penelantaran ekonomi. Nah, pasal 50 ini, jadi pasal 50 ini selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak bagi pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Jadi pidana tambahan itu tidak hanya penjara. Dalam waktu tertentu hakim dapat menambahkan pidana tambahan ini berupa si pelaku wajib jauh-jauh dari si korban dengan jarak beberapa ratus meter misalnya. Nah, itu adalah pidana tambahannya. Nah, kedua, B, penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Nah, gitu ya. Jadi lembaga konseling itu misal lembaga psikolog itu jadi lembaga tertentu, lembaga yang telah ditunjuk. Nah, dalam pasal 51 tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan. Pasal 44 ayat 4 ini adalah tadi tentang kekerasan fisik. Fisik ayat 4 itu ada menerangkan tentang di mana korban itu tidak mengalami gangguan atau tidak mengalami luka yang mengakibatkan terhalangnya beraktivitas sehari-hari. Nah, dalam pasal 52 tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 merupakan delik aduan. Nah, 45 ayat 2 tadi teman-teman tentang psikis itu. Dalam hal perbuatan sebagai maksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istrinya tidak menimbulkan penyakit atau halangan. Sama bunyinya teman-teman. Ini jadi baik fisik, psikis, di mana korban itu tidak mengakibatkan luka berat atau dia terhalang untuk bermata pencaharian, terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, itu merupakan delik aduan. Delik aduan itu apa? Delik aduan adalah suatu tindak pidana aduan yang dimana yang dapat mengadu hanya korbannya sendiri, berbeda dengan delik umum. Delik umum semua orang yang mengetahui kejadian dapat melaporkan. Nah, dalam pasal 52 tadi ya, pasal tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 46 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Nah, jadi kekerasan seksual ini jika dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami sebaliknya itu juga merupakan delik aduan. Artinya selain daripada itu adalah delik umum ya teman-teman. Oke teman-teman, begitu kurang lebihnya. Jika teman-teman mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, jika fisik teman-teman segera melapor ke polisi untuk mendapatkan bukti visum. Pertama LP, kedua adalah rujukan visum. Visum merupakan bukti utama untuk suatu pembuktian kekerasan fisik dalam kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan jika teman-teman mengalami kekerasan psikis, teman-teman wajib melaporkan kepada polisi. Nanti kepolisian akan memberikan rujukan kepada suatu lembaga konseling. Nanti lembaga sana akan mengeluarkan visum psikiatrium. Nah,
visum et secretum juga merupakan bukti utama untuk pembuktian dalam kekerasan psikis. Nah, kalau kekerasan seksual itu lebih kepada visum et repertum, sama. Nah, kalau penelantaran ekonomi ini yaitu adalah suatu pembuktian di mana korban-korban itu mengalami kelaparan, mungkin bisa dalam bentuk foto, video, atau mungkin bisa jadi busung lapar atau gimana, di mana korban-korban ini secara ekonomi tidak terpenuhi, tapi juga tidak terpenuhi secara ekonomi, juga dilarang oleh si pelaku untuk melakukan bermata pencarian di luar agar para korban ini ketergantungan ekonomi kepada si pelaku. Nah, begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Jika ada pertanyaan lanjut, silahkan ketik pertanyaannya, nanti akan kami bahas dalam video selanjutnya. Terima kasih telah menonton channel saya, dukung terus channel ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman lain. Terima kasih dan salam keadilan.